Tiga cara supaya kamu menjadi seorang magnet uang. Kata orang bijak, uang itu jangan dikejar, tapi bikinlah dirimu menjadi magnet yang menarik uang. Lebih enak mana? Lebih enak mana? Kamu harus kerja potang-panting, capek, berkeringat dengan penuh resiko, mengejar uang yang mana uangnya akan terus lari dari kamu. Nyari uang, uang yang dikejar, uangnya lari. Dan biasanya uangnya larinya lebih cepat daripada kamu bisa ngejar uangnya. Aduh, makanya banyak orang bilang, wah nyari uang tuh susah, nyari uang tuh susah. Aduh, kok nyari uang itu berdarah-darah, wah segala macam, kok kayaknya menderita banget hidupnya hanya demi uang. Tapi ada segelintir orang yang mengatakan, ya gue dikejar uang, udah jadi magnet duit, diem aja uang dateng. Nyari uang tuh gampang banget, gue nggak perlu nyari uang, uang nyari gue. Nah, kamu lebih suka jadi yang mana? Kamu memilih orang yang, kamu lebih suka jadi orang yang capek kejar uang, atau diem pun dikejar uang? Kalau ini bahasa kerennya, duduk diam-diam duit datang dengan deras. Nah, kalau saya pribadi, saya akan selalu memilih, saya mendingan jadi magnet uang, saya mendingan menjadi orang yang kejar uang, supaya saya bisa duduk diam, duit datang dengan deras. Nah, saya akan ajarin kamu gimana caranya supaya kamu diam pun bisa dikejar oleh uang. Hanya duduk diam. Bukan artinya duduk diam kamu malas-malasan tidur sepanjang hari, duit datang tiba-tiba hujan duit, ya nggak kayak gitu cara kerjanya. Tapi gini, menjadi magnet uang maksudnya adalah kamu mengerjakan sesuatu dengan intensitas yang sama, bisa dapat uang lebih banyak, atau bahkan bisa jadi kerja lebih sedikit dapat uang lebih banyak. Saya kasih contoh, saya meeting sama orang, saya nggak banyak bicara tentang bisnis saya bicara beberapa, saya cerita sedikit tentang bisnis saya. Tiba-tiba orang yang saya ajak ngomong nawarin tanahnya untuk saya kelola. Keren apa? Keren banget. Baru-baru ini saya ketemu dengan seorang temen, kita ngobrol-ngobrol santai-santai, tiba-tiba dia bilang, "Deh, gue punya tanah 3000 meter persegi di GWK." GWK itu Garuda Wisnu Kencana di Bali. Harga tanahnya itu udah mahal banget di sana, di daerah Uluwatu sana. Banyak banget tuh orang asing, foreigner pada bikin villa, hotel, dan harga tanahnya mahal banget. Dan dia punya tanah lokasinya premium, dapat jalan, wah luar biasa, jalannya bagus sekali, tanahnya bagus, view-nya GWK, view-nya pantai, view-nya tebing laut, bagus banget. Dan tiba-tiba dia nawarin ke saya, "Deh, ini gue punya tanah, ayo lu kelolain, terserah mau diapain aja boleh, pokoknya gue ngikut." Nah, itu keren apa? Keren banget. Itu contoh dikejar uang itu seperti itu. Dan ini bukan uang lagi yang ngejar, tanah harganya miliaran pun ngejar saya seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa ada di dalam situasi seperti itu? Nah, di video ini saya akan share, makanya nonton videonya sampai habis karena ilmunya penting banget. Kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau dikejar uang, begini caranya. 3 hal yang kamu harus lakukan, ini tips dari saya. Yang pertama, itu adalah kamu harus punya value. Uang itu menyukai value. Orang itu menyukai orang-orang yang punya kapasitas untuk bisa menggandakannya. Kalau kamu punya value, kamu punya kualitas dan kapasitas untuk menggandakan uang, uang akan datang ke kamu. Karena uang itu sebuah energi. Ingat ya, sekali lagi, uang adalah sebuah energi. Dimana energi ini suka sekali digandakan. Artinya kalau dia hanya akan datang ke orang yang bisa memperbanyak dirinya. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Jadi uang itu akan lari dari orang-orang yang hanya bisa menyia-nyiakannya, tapi akan datang kepada orang-orang yang punya value, punya kapasitas, punya skill untuk menggandakannya. Itu tuh nomor 1. Kamu harus punya kapasitas, punya skill. Skill apa? Contohnya adalah skill-skill yang bisa mendatangkan uang yang banyak atau high income skill. Salah satunya skill marketing, skill bisnis, skill negosiasi, skill public speaking. Banyak sekali skill-skillnya. Skill jualan, salesmanship, itu adalah contoh skill-skill yang bisa mendatangkan uang banyak. Yang kedua, kamu udah punya skill nih. Yang kedua, kamu harus tahu di mana uang berkumpul dan kamu harus ada di sana. Ini termasuk di dalamnya adalah networking. Bernetworkinglah dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah pusaran uang.
Kalau kamu punya skill tapi networkmu adalah, ya mohon maaf, misalnya gembel di pinggir jalan, ya susah kamu mau menarik uang itu. Susah. Uang tuh nggak suka dengan mereka, masalahnya uang tuh mau deketin kamu, tapi kamu deket sama orang yang salah, uangnya jadi kayak udah cari yang lain dulu deh. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Jadi kamu punya skillnya, uang suka sama kamu, tapi circle-mu itu adalah orang-orang yang tidak disukai uang cari yang lain. Karena gini, bayangin kamu ada di circle yang salah. Misalnya circle-mu adalah orang-orang yang suka mabok, suka main-main doang, nggak jelas hidupnya, suka gosip. Tiba-tiba kamu jadi kaya sendiri. Kamu akan disirikin lah. Kamu akan dimintain duit, dipinjemin duit. Oh, nggak jelas lah. Malah akan bikin hidupmu makin susah. Makanya uang lebih baik tidak datang kepada orang-orang yang seperti itu daripada menyusahkan dirimu. Uang tuh baik banget. Uang itu adalah budak yang sangat baik, tapi tuan yang buruk. Jangan mau diperbudak oleh uang. Kamu harus ngebudakin uang. Kamu harus jadi tuan dari uang yang baik. Seperti itu. Jadi pilih circle, bergaul, bernetworking dengan orang-orang yang dicintai uang. Seperti itu. Orang-orang yang menarik uang, kamu deketin, kamu tempel. Kamu punya skill, kamu deket dengan mereka, uang akan mengejarmu. Kalau saya ngobrol dengan orang yang suka minjem duit, yang ada adalah mereka akan minjem duit saya. Tapi kalau saya ngobrol dengan tuan-tuan tanah, yang ada adalah saya ditawarin tanah. Gue punya tanah 3.000 meter, gue punya tanah 5.000 meter. Saya ditawarin di Bali banyak sekali. Ada 3.000 meter, 6.000 meter, 2.700 meter. Yang semua ownernya mengatakan terserah lu mau diapain. Bahkan yang hektaran juga ada. Dan mereka semua mengatakan terserah mau diapain aja boleh, gua ngikut. Itu kenapa? Karena saya punya skill untuk menggandakan uang. Karena saya punya value untuk bisa menggandakan uang. Makanya uang datang ke saya. Nah, saya bernetworking dengan orang yang tepat. Wah, uang makin seneng lagi. Wah, si gede ini asik nih. Dia punya value, punya skill. Temennya juga, circle-nya juga penarik uang semua. Uang makin suka. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi seringkali kita itu ibaratnya udah 99% menjadi magnet uang, tapi masih ada 1%. 1% saja yang menghambat kita punya uang. Untuk uang datang itu masih dihambat oleh 1%, dan 1% ini biasanya memegang hak veto. Hak veto itu artinya misalnya ada 20 orang meeting. 19 orang setuju. Satu orang nggak setuju, maka batal. Nah, satu orangnya yang dia megang hak veto. Itu namanya hak veto. Hak untuk membatalkan apapun yang disepakati oleh majority, oleh mayoritas. Bayangin, kamu udah punya 99%. Punya skill, nah, networknya juga orang-orang yang sukses berduit. Tapi ada 1% yang menghambatmu. Yang nomor 3 ini, 1% ini. Itu adalah satu yang namanya alam bawah sadarmu. Di alam bawah sadarmu, mungkin kamu masih punya keyakinan yang salah tentang uang. Misalnya, uang adalah akar segala kejahatan. Dulu bapak saya karena dia punya hutang, maka dia dikejar-kejar rentenir, kamu sakit hati sehingga kamu benci sama uang secara nggak sadar. Kamu mungkin nggak sadar. Mungkin di mulutmu mengatakan saya mau kaya, tapi dalam hati kecilmu mengatakan saya takut kaya. Karena mungkin dulu orang tuamu kaya, keluarganya, teman-temannya pada menyalahgunakan, mengeksploitasi, pada menipu sana sini, memanfaatkan kebaikan dan kekayaan orang tuamu sampai akhirnya orang tuamu ditipu sana sini. Mungkin temenmu orang kaya sehingga kemudian ketika terjadi apa-apa dengan orang tuanya, akhirnya temenmu dan saudara-saudaranya rebutan warisan yang tadinya saudara jadi nggak saudara. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Mungkin karena kamu melihat yang seperti itu, yang terjadi adalah kamu jadi secara nggak sadar, batin bawah sadar mengatakan, saya takut kaya, saya takut sama uang, saya nggak berani punya uang banyak, karena saya tidak mau jadi orang yang saya benci. Mungkin kamu pernah ketemu orang kaya yang sombong, yang judes, yang suka ngebully. Kamu takut jadi kaya karena itu. Bisa nggak? Sangat bisa. Keyakinan-keyakinan yang salah itu, masalahnya, tahu nggak? Masalahnya adalah banyak orang nggak sadar mereka punya keyakinan itu. Masalahnya itu. Kalau mereka sadar, ya udah, buang jauh-jauh, selesai. Terimalah uang dengan tangan dan kaki terbuka. Enak banget. Tapi kalau mereka nggak sadar, ini yang menyebabkan kok rasanya saya udah bekerja keras, bekerja cerdas, berteman dan working dengan orang yang bagus, saya punya skill yang bagus, tapi kok uang nggak datang-datang? Karena ada 1% yang mengatakan hal tersebut.
yang menolak itu. Nah, gimana caranya? Bawah sadarmu harus dibenerin. Gimana caranya bawah sadarmu harus dibenerin? Bawah sadarnya terbuka ketika kamu menjelang tidur sebetulnya. Kamu menjelang tidur, bawah sadarmu terbuka. Masukkan afirmasi dan informasi yang bagus, yang support dengan kekayaan, sehingga uang akan datang. Di sanalah bawah sadarmu mulai dibenerin untuk siap menerima uang. Seperti itu untuk menjadi magnet uang. Nah, gimana caranya? Ada banyak nih caranya. Ada meditasi, ada doa tengah malam. Karena kan tengah malam atau subuh lagi ngantuk-ngantuk, kamu berdoa sambil antara bangun dan tidur, kamu masukkan doa-doa yang positif. Itu salah satunya untuk membentuk bawah sadar yang baik, yang kondusif untuk menjadi magnet uang. Nah, apalagi caranya yang lebih gampang? Ada. Nanti kamu bisa lihat di description video ini atau di kolom komen. Itu saya akan masukin sebuah link di mana di sana kamu bisa membeli sebuah online produk di mana kamu bisa mendengarkan sebuah audio yang bisa kamu dengerin sambil kamu menuju tidur. Jadi audionya ini namanya adalah binaural, artinya kanan dan kiri ini kata-katanya berbeda, suaranya berbeda, yang membuat kamu lebih cepat untuk masuk ke alam tidur, alam menjelang tidur. Dan kata-kata yang diperdengarkan itu adalah kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memberikan afirmasi yang sangat positif, yang penuh dengan kata-kata untuk membuat kamu bisa menjadi magnet uang. Nanti linknya saya taruh di bawah, kamu bisa beli, lalu kemudian kamu bisa dengerin menjelang tidur. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membentuk bawah sadarmu sehingga kamu siap menjadi magnet uang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini.